Kita semua tahu nama-nama besar dalam sejarah kan, tapi pernah nggak sih kita bertanya-tanya gimana caranya kita bisa tahu apa yang benar-benar mereka katakan ratusan tahun lalu? Nah, hari ini kita bakal menyelami sebuah sistem yang luar biasa, yang dirancang khusus untuk menjaga keaslian ucapan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah, Nabi Muhammad. Ini bukan sekedar cerita, tapi ilmu verifikasi yang super canggih. Jadi pertanyaannya simpel banget tapi jawabannya rumit. Gimana kita bisa yakin kalau apa yang kita baca hari ini itu beneran ucapan dari seseorang yang hidup berabad-abad lalu? Pertanyaan inilah inti dari keseluruhan sistem yang akan kita bongkar. Ini semua tentang mencari kepastian di tengah lautan sejarah. Oke, mari kita mulai. Perjalanan kita ini kita awali dengan pencarian otentisitas. Di sini kita akan lihat gimana para cendekiawan di masa lalu nggak cuma pasrah, tapi mereka justru menciptakan sebuah metode yang super sistematis untuk menjawab tantangan besar ini. Coba bayangin deh, taruhannya tuh tinggi banget. Bagi mereka, ini bukan cuma sekedar catatan sejarah biasa. Ini adalah fondasi ajaran dipegang oleh jutaan orang. Jadi, ya jelas, mereka butuh banget metode yang super ketat, yang bisa diandalkan buat memisahkan mana ajaran yang asli dan mana yang cuma tambahan-tambahan di kemudian hari. Nah, di tengah kerumitan ini, muncul seorang ulama jenius. Namanya Ibnu Al-Aqfani. Dia ini ngasih kita semacam peta yang bikin semuanya jadi lebih gampang dipahami. Dia membagi ilmu yang kompleks ini jadi 2 cabang utama. Dan 2 cabang inilah yang bakal jadi panduan kita hari ini. Oke, jadi apa bedanya 2 cabang ini? Di satu sisi, kita punya riwayah. Anggap aja ini soal proses penyampaian informasinya. Gimana ceritanya bisa sampai ke kita? Terus di sisi lain, ada dirayah. Nah, ini bagian analisanya. Bagian yang bertanya, oke, prosesnya udah ada, tapi informasinya dan orang-orang yang bawa cerita ini bisa dipercaya nggak? Keduanya beda, tapi seperti 2 sisi mata uang, nggak bisa dipisahkan. Baik, mari kita fokus ke yang pertama dulu. Riwayah. Biar gampang, bayangin aja ini kayak sebuah rantai transmisi. Ya, sebuah rantai yang menyambungkan kita dari masa kini langsung ke sumbernya berabad-abad lalu. Kita akan lihat gimana rantai ini dibangun. Secara definisi, riwayah itu adalah ilmu yang ngurusin semua proses teknisnya, mulai dari gimana sebuah ucapan dipindahkan, diriwayatkan, disusun, sampai diedit dengan super akurat. Tujuannya cuma satu, memastikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu sampai ke kita persis seperti aslinya, tanpa ada perubahan sedikit pun. Analogi yang paling pas buat riwayah ya itu tadi, sebuah rantai bukti yang sempurna dan nggak boleh ada satu mata rantai pun yang putus. Setiap orang yang menyampaikan berita ini adalah satu mata rantai. Jadi bisa dibayangkan kan, kekuatan seluruh rantai ini sangat bergantung pada kekuatan, setiap mata rantainya. Dan jangan salah, proses ini bukan sekedar katanya si A, katanya si B, ini jauh lebih teliti dari itu. Ada 4 langkah kunci. Pertama, gimana riwayat itu diterima. Kedua, gimana itu diceritakan lagi ke generasi berikutnya. Ketiga, gimana semua koleksi itu diatur. Dan yang terakhir, dan ini krusial banget, disunting kata per kata untuk akurasi mutlak, nggak ada ruang buat kesalahan. Oke, kita udah paham soal rantainya, yaitu riwayah. Sekarang kita masuk ke bagian yang nggak kalah penting, bagian forensiknya, dirayah. Inilah analisis kritisnya. Jadi, apa itu dirayah? Nah, kalau riwayah itu fokus ke prosesnya, dirayah ini adalah mesin analisanya. Ilmu ini dipakai buat memahami seluk-beluk sebuah riwayat, apa syaratnya, apa jenisnya, dan yang paling penting mengevaluasi kredibilitas orang-orang yang ada di dalam rantai transmisi itu. Siapa mereka? Bisa dipercaya nggak? Ini dia analogi lanjutannya yang bikin semuanya jadi jelas. Kalau riwayah itu tugasnya membangun rantai bukti, maka dirayah itu adalah tim investigasi forensiknya. Mereka bakal memeriksa setiap mata rantai satu persatu dengan sangat teliti. Dan layaknya tim forensik, para ulama ini punya peralatan yang canggih banget. Ada ilmu khusus buat menilai karakter perawi, namanya al-jarh wal ta'dil, secara harfiah berarti mencacatkan dan memuji. Lalu mereka mengklasifikasikan hadis berdasarkan kekuatannya. Mereka juga punya teknik buat mendeteksi cacat yang tersembunyi dalam rantai, dan bahkan metode buat menyelesaikan riwayat-riwayat yang kelihatannya saling bertentangan. Lengkap banget kan? Terus, apa hasil akhir dari semua investigasi ini? Jawabannya adalah sebuah sistem ranking atau klasifikasi. Sebuah hadis bisa dapat label sahih, artinya otentik dan paling bisa diandalkan. Ada juga hasan, yang artinya baik, masih bisa diandalkan tapi mungkin rantainya nggak sesempurna yang sahih. Dan ada juga do'if atau lemah, yang berarti ada masalah empah di rantainya atau di salah satu perawinya.
Oke, kita udah lihat riwayah, kita udah lihat dirayah. Sekarang bagian paling pentingnya, gimana keduanya bekerja sama. Karena pada dasarnya mereka ini nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Mereka itu ibarat dua sisi dari satu koin yang sama. Coba kita sederhanakan lagi ya. Riwayah itu fokusnya menjawab pertanyaan bagaimana. Bagaimana sih ceritanya ini sampai ke kita? Siapa aja yang terlibat dalam proses penyampaiannya? Dari generasi ke generasi. Nah, kalau riwayah nanya bagaimana, dirayah datang dengan pertanyaan lanjutan yang kritis. Apakah? Oke, kita udah tahu bagaimana prosesnya, tapi apakah proses itu dan isi beritanya bisa kita percaya 100%? Apakah semuanya valid? Dan disinilah letak kejeniusan sistem ini. Riwayah itu ibarat ngasih kita data mentahnya, sementara dirayah itu yang melakukan verifikasi terhadap data itu. Punya satu aja nggak cukup, riwayah tanpa dirayah itu cuma kumpulan cerita yang belum teruji. Sebaliknya, dirayah tanpa riwayah ya, nggak punya apa-apa untuk dianalisis. Keaslian sejati baru bisa dicapai kalau keduanya digabungkan. Jadi setelah kita menjelajahi dua dunia ini, riwayah dan dirayah, apa sih yang bisa kita bawa pulang? Mari kita simpulkan warisan luar biasa dari sistem verifikasi ini. Poin kuncinya ada beberapa. Pertama, ini adalah pendekatan verifikasi sejarah yang punya dua cabang sistematis. Kedua, ada fokus yang luar biasa pada integritas proses transmisinya, itu tadi yang kita sebut riwayah. Ketiga, ada analisis kritis yang super mendalam, bukan cuma ke isinya, tapi juga ke para pembawa beritanya, itulah dirayah. Intinya, ini adalah sebuah tradisi intelektual yang sangat canggih yang tujuannya cuma satu, menjaga otentisitas. Dan semua ini akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan reflektif buat kita semua. Di zaman sekarang, di mana kita dibanjiri informasi, berita bohong, dan disinformasi setiap detiknya, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari dari ilmu otentisitas kuno ini? Dari ketelitian dan kerangka kerja sistematis yang dibangun berabad-abad lalu untuk memisahkan mana yang fakta dan mana yang fiksi.